Oke, pada kali ini sebelumnya perkenalkan nama saya Jundan Trakito Mardika dengan NPM 221501053 dari kelas PSTIA. Pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai tugas akhir judul 4 Praktikum Sistem Basis Data. Oke, jadi pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai fungsi-fungsi yang ada pada SQL. Pertama-tama di sini saya eh, menggunakan fungsi count yang digunakan untuk menghitung berapa kolom yang ada pada kolom nama. Oke, kita langsung jalankan saja. Kolom nama ini ada 3. Oke, kemudian yang kedua terdapat hmm, select nama from pegawai order by nama ASC limit 1. Jadi ini digunakan untuk menampilkan data yang pertama yang dimasukkan pada kolom nama. Oke, kita langsung saja jalankan. ASC ini adalah singkatan dari ascending atau naik. Oke, sedangkan untuk selanjutnya sama saja seperti sintaks yang sebelumnya, namun perbedaannya di sini adalah dia terdapat dash atau descending atau menurun. Ini digunakan untuk menampilkan data terakhir pada kolom data yang terakhir dimasukkan pada kolom nama di tabel pegawai. Kita jalankan. Oke, bisa dilihat ini adalah data yang terakhir dimasukkan ke kolom nama pada tabel pegawai. Oke, kita lanjut ke fungsi selanjutnya, terdapat select max dalam kurung kolom NIP from tabel ajuan cuti. Ini digunakan untuk mencari tahu nilai maksimal pada nilai yang paling besar ya pada kolom NIP dalam tabel cuti, ajuan cuti. Langsung saja kita jalankan. Di sini NIP-nya maksimalnya 2. Kemudian kita lanjut di bawahnya, sama saja sintaksnya. Ini saja perbedaannya terdapat fungsi max ini diganti dengan min yang digunakan untuk mencari tahu nilai minimum atau nilai yang terkecil pada kolom NIP di tabel ajuan cuti. Oke, kita langsung saja jalankan. Satu. Di sini bisa dilihat hasilnya adalah 1. Kemudian untuk di bawahnya lagi terdapat fungsi sum yang digunakan untuk menjumlahkan nilai atau data yang ada di kolom NIP dari tabel ajuan cuti. Kita jalankan. Seharusnya ini hasilnya 3 ya, karena hanya terdapat 2 data yang saya masukkan antara min dan max tadi. Nah, ya benar, hasilnya adalah 3. Oke, ini kemudian terdapat fungsi uCase atau uppercase. Nah, kepanjangannya ini digunakan untuk membesar huruf yang ada pada kolom nama dari tabel pegawai. Oke, jalankan. Nah, bisa dilihat untuk nama-nama yang pada tabel pegawai ini hurufnya besar semua. Oke,
Kemudian terdapat fungsi L-case atau lowercase kepanjangannya. Ini digunakan untuk eh, mengecilkan huruf-huruf yang ada pada kolom tempat lahir di tabel pegawai. Oke, kita langsung saja. Nah, bisa dilihat tulisannya kecil semua. Mulai dari Bandar Lampung, Madiun, Bandar Lampung. Oke, kemudian kita lanjut ke fungsi join. Yang pertama-tama ini adalah fungsi inner join. Inner join ini dia mengambil di tengah-tengahnya, mengambil di tengah-tengah tabel pegawai dan tabel absensi. Kita langsung saja kita jalankan. Nah, bisa dilihat pertama-tama untuk menjalankan fungsi ini, yang pertama-tama adalah select pegawai. Nah, kolom atribut-atribut yang ada di pegawai dan absensi. Lalu from pegawai ini adalah untuk tabel A, join absensi. Absensi ini adalah tabel B. Kemudian ini tabel A dot kolomnya, kemudian kolomnya yang sama ini NIP-nya. Oke, sedangkan untuk left join ini yang diambil adalah dari tabel pegawai dan tengah-tengahnya. Baca yang sama, oke, kita langsung saja kita run. Nah, ini adalah hasilnya untuk left join, alamat dia, jam datang, dan jam pulang. Ini didasari berdasarkan NIP-nya yang sama. Oke, kita langsung saja ke right join. Ini sama saja kayak left join, cuma untuk right join ini dia mengambil datanya dari tabel pegawai dan eh, atributnya yang sama, yang ada primary key dan yang ada foreign key-nya. Jadi kita ambilnya NIP dan NIP. Oke, kemudian ini adalah full outer join. Dikarenakan saya memakai MySQL, maka tidak bisa langsung memakai full outer join, tapi memakai select from left join, memakai left join dan right join, lalu kemudian ditambahkan dengan union. Oke, di sini yang membedakan adalah di select ini pegawai untuk tabel yang dipakai itu 3 dari pegawai dan 1 dari absensi. Sedangkan untuk yang right join, tabel yang dipakai itu 2 dari absensi dan 2 dari pegawai. Nah, untuk membedakan ini terdapat pada NIP-nya. Nah, apabila ini digabung ini, maka hasilnya NIP-nya hanya 1, tidak 2, karena itu memakai union ini. Jadi sistem membacanya hanya 1, karena kan NIP-nya ini sama. Oke, kita langsung saja. Nah, seperti ini. Bisa dilihat di outputnya ini bahwa NIP-nya tidak ada 2, melainkan 1, karena kan sudah memakai fungsi union ini. Dan sistem juga membacanya bahwa NIP-nya sama, sehingga langsung digabungkan ke kolom NIP. Kemudian nama juga sama,
alamat sama, dan juga tanggal dari absensinya juga sama. Oke, sekian yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya meminta maaf. Saya akhiri. Sekian, terima kasih.